يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Senin tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriah ini di Masjid Ar-Rahim. Kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Kembali kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Ar-Rahim rahimahullah. Pada kajian malam hari ini saya akan sampaikan sebuah hadis yang cukup panjang. Panjang sekali hadis ini menceritakan tiga amal besar. Tiga amal besar yang Nabi ceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis itu berbunyi, qala bainama salasatu nafarin yatamasyauna akhadhahumul matar fa'awaw ila gharin fi jabalin fanahattat an famiqarihim sakratun minal jabal fantabaqat alaihim faqala ba'duhum li ba'din unzuru amalan amiltumuha salihatan lillah pada Allah ta'ala biha la'alla Allahu yafrajuha la'alla Allahu yufarrijuha ankum qala ahaduhum Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabirani wa imraati wa li sibyatun sigharun ar'a alayhim fa idza aradtu alayhim halaktu fa bada'tu biwalidayya fa saqaytuha qala baniya wa annahu nada fi dhata yawmi syajar falam ati hatta amsaytu fa wajadtuha wala nama fahalabtu kama kuntu ahlu fajitu bil halali faqultu inda ru'usihima aqra'u an qidahuma min nawmihima wa aqra'u an asfiya sibyata qablahuma was-sibyatu yatadawna an qadamayya falam yazal zalik dabi wada'uhum hatta tala al-fajr fa in kuntu ta'lamu anni fa'altu zalika ibtigha'a wajhik faqul lana min hafujatan tara min as-sama. Ini satu bagian daripada satu hadis itu. Hadisnya sangat panjang sekali. Di dalam hadis ini bercerita
bercerita tentang 3 orang laki-laki. Rasul menceritakan tentang 3 orang yang laki-laki yang terjadi tidak pada zaman Nabi, terjadi zaman Bani Israel. 3 orang laki-laki itu berjalan, kemudian di tengah perjalanan mereka ditimpa oleh hujan yang begitu lebat, dan bernaunglah 3 orang laki-laki itu di dalam gua. Bernaung 3 laki-laki itu di dalam gua. Setelah mereka masuk ke dalam gua itu, maka jatuhlah sebiji batu dari atas gunung. Fantobaqat alaihim, mengulung mereka. Sebiji batu jatuh dari atas gunung dan menutupi pintu gua itu. Terkurunglah 3 orang laki-laki itu di dalam gua itu. Faqala ba'dhum li ba'd, salah satu dari antara yang bertiga itu berkata, unzuru amalan amiltumuha salihatan lillah. Ingat-ingat amal apa yang pernah dilakukan oleh kalian, amal salih yang diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah bihana Allahu yakhruju ankum. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh yang pernah kalian lakukan. Semoga Allah akan menghilangkan kesulitan kepada kita. Kemudian faqala ahaduhum, salah satu berkata, Allahumma innahu kana li walidayya shaykhani kabira. Ya Allah, saya memiliki 2 orang tua saya yang lanjut usia. Dulu saya memiliki 2 orang tua yang lanjut usia, dan saya yang punya istri, saya juga punya anak. Ada anak, ada istri. Kemudian anak saya masih kecil, dan saya membiayai mereka, anak-anak saya, dengan mengembala. Apabila saya pulang dari mengembala, saya memerah susu. Maka saya dahulukan kedua orang tua saya sebelum memberikan kepada anak-anak saya. Dan tempat gembala pada satu saat cukup jauh. Kemudian saya pulang sore, baru datang ke rumah, kata seorang sahabat itu. Dan saya lihat kedua orang tua saya tertidur pulang. Setelah dia membawa perasan susu, kemudian saya membawanya ke kamar kedua orang tua saya yang tertidur pulas itu. Saya berdiri di dekat keduanya dan tidak membangunkannya, tidak berani untuk membangunkannya. Akan tetapi saya tidak memberikan susu itu kepada anak-anak saya sebelumnya, sebelum kedua orang tua saya meminumnya dan sebelum kedua orang tua saya kenyang. Sementara anak-anak saya merengek kepada saya untuk meminta meminum air susu itu karena dia telah lapar. Dan ini sampai pagi karena orang tua saya tidak bangun-bangun. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui jika apa yang saya perbuat itu termasuk amal yang tidak lain hanya mengharap kepada ridho, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafruj lana min afurjatan, maka bukakanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Kemudian fafarajallahu minha furjatan, Allah membuka pintu gua itu sehingga para minas sama, kami melihat langit, kami melihat cahaya matahari. Namun mereka bertiga belum bisa keluar karena batu itu terbuka hanya sebagian kecil, masih terkurung di dalam gua itu. Wa qala al-akhar, yang satu berkata lagi, Allahumma in kanat li ibnahu ammi ahbabtuhuma ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa.
sehingga aku mengumpulkan uang sampai 100 dinar. Dan uang yang 100 dinar itu aku bawa kepada saudara perempuan sepupuku itu dengan niat untuk mengajaknya melakukan satu perbuatan yang terlarang itu. Fajituha, aku datang kepadanya. Falamma waqa'at baina rijlaiha, sampai sedikit lagi kami melakukan perbuatan yang mesum itu antara dia berdua. Aku sudah berada di antara dua kakinya. Kemudian qala, dia berkata, ya Abdullah, ittaqillah wa la tabtahil khatam illa bihaqqi wa la tabtahil khatam illa bihaqqi. Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau gauli aku kecuali dengan yang hak, kecuali dengan lewat yang dihalalkan. Faqumtu anha, maka aku bangkit dari wanita itu. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi, ya Allah, engkau Maha mengetahui aku tinggalkan perzinahan itu, aku tidak lakukan perbuatan mesum itu karena aku semata-mata mengharap kepada keridhaan-Mu. Aku mengharap kepada keridhaan-Mu. Fafruj lana, bukakan pintu gua ini bagi kami. Fafaraja lahum, maka berbukalah pintu gua itu untuk mereka bertiga. Lebih luas lagi gua itu terbuka. Tapi 3 orang ini tetap tidak bisa keluar. Cahaya matahari lebih jelas masuk ke dalam gua dan dia dapat menatap langit dengan indah, tapi masih terkurung. Wa qala al-akhar, seorang laki-laki yang ketiga berkata, Allahumma inni kunta sta'jartu ajran bi faraqin arusa falamma qada amalahu wa lam tu'tini haqqi. Ya Allah, dahulu aku pernah mempekerjakan seorang buruh di sawah, di ladang. Dia bekerja dengan baik. Selesai dia melaksanakan pekerjaan, maka dia meminta agar dibayarkan upahnya. Qala a'tini haqqi, bayarkan upahku, hak aku. Tapi aku tidak mampu membayarnya waktu itu. Maka dia berpisah denganku dengan kejengkelan dan dia tinggalkan aku. Setelah itu aku kerjakan sawah itu dengan tanganku dan mendapatkan hasil yang luar biasa besar. Hasil dari persawahan itu aku belikan beberapa ekor sapi bersama pengembalanya. Sapi diternak dan banyak sekali, sehingga pengembalanya beberapa orang memelihara sapi itu. Fajani, dulu orang yang kupekerjakan itu datang lagi kepadaku. Faqala ittaqillah wa la tazlimni haqqi. Dia berkata, saudaraku, takutlah kepada Allah, jangan kamu menzalimi hak aku. Kenapa upahku tidak dibayar? Jangan zalimi aku. Qultu, aku kata, izhab ila tilkal baqarah wa ra'aiha. Itu pandang sapi-sapi yang banyak dan pengembala yang banyak. Faqala ittaqillah wa la tastahzi abi. Orang yang pernah pekerjakan itu berkata lagi, takutlah kepada Allah, jangan engkau mengolok-olok aku. Faqultu, aku kata, ana la astahzi'u bika, aku tidak mengolok-olok kepadamu. Udzalikal baqar wa ra'iha, ambillah sapi-sapi yang banyak itu dan pengembala-pengembalanya. Dari upahmu yang tersimpan kepadaku, aku belikan sapi yang banyak dan sekarang sapi itu menjadi besar. Dari upah itu, inilah perkembangan usaha yang kamu miliki. Fa'akhadha fadhhaba, diambil sapi-sapi yang banyak itu, kemudian dia pergi. Fa'anta kunta ta'lamu inni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi. Engkau ya Allah Maha mengetahui, itu kami perbuat, aku perbuat tidak ada kecuali mengharapkan ridha. Fafruj lana, bukakan pintu gua ini. Fama baqiya farajallahu ma baqiya, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gua dengan terbuka sepenuhnya. Tidak ada tertinggal lagi yang menutupi. Wa qala fakhraju minal ghar yamshu,
yang bertiga ini keluar dari gua dan kembali meneruskan perjalanan. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hadis yang cukup panjang, namun hadis yang tidak sulit untuk kita pahami. Dari hadis yang panjang ini mengangkat 3 amal besar. 3 amal besar dan amal yang sangat kuat. Dengan kekuatan amal ini, dia bertawassul dengan amal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan batu besar yang menutup pintu gua, yang jika Allah tidak membukanya maka 3 laki-laki ini akan mati kelaparan di dalamnya. Yang satu bertawassul dengan ketaatan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dia menyampaikan kepada Allah ketaatannya ini. Dia menyampaikan kepada Allah bahwa tidak pernah anaknya dia kasih makan sebelum orang tuanya dia kenyangi. Dia punya 2 orang tua yang lanjut usia. Dan dia berkata, jika amal itu dianggap sebagai ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain, dia mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dia mengharap selain pada ridho Allah, maka dia bermohon kepada Allah, bukakan pintu Tuhan. Yang kedua, dengan menahan hawa nafsu. Detik-detik yang sangat dekat untuk melakukan itu. Bapak, kalimatnya bukan jorok, tapi ini adalah satu kalimat yang kami sampaikan. Aku pada saat itu, kata laki-laki itu, sudah berada di antara 2 kakinya. 2 kaki wanita itu. Artinya, kalau tidak orang yang ada iman di dalamnya, tidak akan meninggalkan lagi itu. Tapi pada saat itu wanita itu berkata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, dan jangan kamu wala taqhil khatam, dan jangan kamu buka ini, jangan kamu lakukan perbuatan ini, perzinahan ini, illa bihaqqi, kecuali dengan hak, kecuali dengan melalui proses yang dihalalkan. Kemudian saya bangkit, saya tinggalkan wanita itu. Mendengar ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada syarat keimanan di dalam hati, 10 kali ajakan takwa kepada Allah, kadang akan meninggalkan lagi. Ini sudah ayam dalam kurungan. Kadang kisah, selangkah lagi sudah selesai. Pada saat diingatkan dengan takwa kepada Allah, aku tinggalkan itu. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Aku tinggalkan perbuatan fahisyah itu, perzinahan itu, karena mengharap ridho. Engkau bukakan pintu gua itu. Terbukalah pintu gua itu yang kedua, tapi mereka tidak bisa keluar. Dan yang ketiga, sama, mengadukan yang sama kepada Allah dengan masalah yang berbeda. Pada saat dia pernah tidak mampu membayar upah kepada orang yang dipekerjakannya, namun pada saat itu dia memiliki dana yang cukup untuk membayarnya, maka dari hasil upah itu dibelikannya beberapa sapi, sehingga berjumlah sapi yang sangat banyak. Dengan pengembala yang banyak, orang yang pernah dipekerjakannya datang untuk mengambil upahnya. Jangan kamu zalimi, jangan kalian zalimi hakku, bayarlah upahnya. Pada saat dia mengatakan, tengok itu sapi yang banyak dan ambillah, justru yang bekerja mengatakan, jangan kamu mengolok-olok aku. Aku tidak pernah mengolok-olok kamu kepadamu. Aku tidak pernah mengolok-olok kamu, tapi justru dari upahmu itu berkembang menjadi sapi yang banyak. 1001 yang dapat melakukan seperti itu. Paling kita membayar apa yang pernah kita tidak bayar, tapi diusahakannya, dikembangkannya. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui apa yang kulakukan sebagai bentuk suatu harapan atas ridho-Mu, maka bukakan pintu gua. Laporan yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gua terbuka lebar. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nabi menceritakan kepada sahabat tentang ini. 3 amal besar: berbakti kepada kedua orang tua,
Yang kedua, menjaga diri daripada perzinahan. Sekalipun hanya satu langkah lagi sampai kepada perzinahan itu, diingatkan dengan ketakwaan, maka dia tinggalkan itu. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi menyatakan ada 7 golongan yang pada hari kiamat akan mendapatkan naungan. Salah satu daripada 7 golongan itu, rajulun da'athu ra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Ini apapun. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik untuk melakukan satu perbuatan yang mesum. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah Ta'ala. Jangan lakukan itu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah. Dan yang ketiga, amanah. Sebuah amanah yang nyata itu milik orang lain, dia mampu jaga dan dia kembangkan milik orang lain itu. Pada saat berkembang besar, dia tidak pernah tertarik untuk mengambil milik orang lain itu. Sehingga yang mempunyai hak, orang yang pernah dipekerjakan berkata, jangan kamu mengolok-olok aku. Aku tidak pernah memiliki sapi yang banyak. Tapi apa yang dia katakan? Dari upahmu itu dikembangkan menjadi sapi yang banyak. Ambillah sapi yang banyak dan kepada itu. Para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, 3 amal ibadah yang mampu mendongkrak batu besar. Tentu Allah Ta'ala atas izin Allah. Tapi dengan 3 amal besar ini, dan 3 amal besar ini namanya wasilah, namanya tawassul. Tidak ada yang melarang kita bertawassul. Silahkan bertawassul. Paling tidak ada 4 macam kita dibenarkan untuk bertawassul. Boleh kita pilih keempat-empatnya itu. Kita mau bertawassul kepada siapa? Yang pertama, bertawassul kepada iman dan amal salih. Allah sampaikan dalam ayat 186 surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi." Muhammad, apabila ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan memperkenankan orang yang meminta kepadaku. Wasilahnya, tawassulnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan perintahku dan beriman kepadaku. Ayat ini mengajarkan kita bertawassul dengan iman dan amal soleh. Boleh kita bertawassul dengan iman dan amal soleh, mempercepat sampainya minta dan doa kita. Yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan Asmaul Husna. Allah menyebutkan dalam ayat 180 surah Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i." Dan nama-nama Allah yang baik itu adalah hak Allah, milik Allah. Milik Allah, nama-nama Allah yang baik itu. Maka berdoalah kepada Allah dengan memanggil, dengan menyebut nama-nama Allah itu. Bapak Ibu, berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Tidak sedikit. Kalau Asmaul Husna itu ada 23-nya atau 3, bolehlah karena rata kita panggil nama-nama yang lain. Tapi Asmaul Husna jumlahnya 99, satunya lagi 100. Boleh panggil yang mana aja dalam pinta dan doa kita. Maaf kalau dicontohkan ke televisi. Kalau televisi itu ada 99 apa namanya? Channel. 99 channel yang apabila dipicit cek keluar. Jelas ini alamat yang sah dalam mengirim doa kita kepada Allah Ta'ala. Apabila tersebut nama yang lain, maka doanya sah.
Kada sampai oleh Allah Ta'ala. Kalau surat nyasar kembali, kalau doa nyasar membawa kita kepada kemusyrikan, kepada persekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertawassul kepada siapa? Kepada asma Allah yang baik, kepada nama-nama Allah, Asmaul Husna. Allah yang memerintahkan ini di dalam Al-Quran. Tapi Allah juga yang sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsirun. Allah yang menceritakan adanya manusia-manusia yang tidak pernah puas apabila berdoa itu hanya memanggil nama Allah saja. Hatinya kesal, hatinya tidak puas apabila ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ini doanya belum mantap. Wa idza dzukira alladziina min duni, apabila dipanggil nama-nama selain daripada nama Allah, baru hatinya gembira. Ini doa yang benar, harus lewat perantara, harus lewat perantara. Tapi Allah menyebutkan di dalam 45 Az-Zumar, orang yang melakukan ini alladzina la yu'minuna bil akhirah, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Alladzina la yu'minuna bil akhirah. Kita hanya menyampaikan, Allah yang menyebutkan itu. Siapa yang tidak beriman kepada negeri akhirat itu? Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 22. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Dan orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, qulubuhum munkirah, hati mereka mengingkari keesaan Allah Ta'ala. Jangan menganggap enteng sebutan tidak beriman kepada akhirat, karena Allah menyatakan dalam An-Nahl ayat 22, orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, orang yang mengingkari keesaan Allah, orang yang tidak percaya keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beriman kepada negeri akhirat adalah iman yang diperintahkan oleh Allah. Rukun iman kita ada 6 macam. Keenam-enamnya apabila salah satu kita tinggalkan, maka gugur keimanan yang lain. Kita tidak beriman kepada qadar baik dan jahat. Kita tidak beriman kepada hari kiamat, negeri akhirat. Kita tidak beriman kepada siksa kubur. Allah dan Rasul menganjurkan untuk mengimani itu. Pada hakikatnya sama dengan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang mencoba-coba mencari tujuan-tujuan panggilan dalam doa selain daripada asma Allah, Allah sebutkan di dalam Az-Zumar ayat 45, mereka itu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin, bukankah hari ini banyak sekali yang memohon, meminta, menyampaikan doanya kepada nama-nama lain yang bukan Asmaul Husna? Ya Qaus, Ya Umana, Ya Ruqaba, Ya Mujaba, Ya Awtad, Ya Ibdal, Ya Qutub. Apakah itu Asmaul Husna Bapak Ibu? Bukan. Itu bukan Asmaul Husna. Jangan sampaikan doa kita kepada selain Allah, karena Allah lah yang berhak menerima dan menolak doa manusia. Dan Allah mampu. Seluruh dunia hari ini angkat tangan semua, meminta dengan permintaan yang berbeda, dan Allah mengabulkannya, mampu kesemuanya. Tidak pernah mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Atau seluruh dunia durhaka kepada Allah, tidak ada yang taat lagi kepada Allah, apakah menurun derajat Allah, keagungan Allah, pamornya Allah Ta'ala? Allah sama sekali tidak pernah mengambil manfaat kepada ibadah manusia. Apa yang dikerjakan oleh manusia itu kembali kepada yang melakukan. Orang mau taat atau orang mau tidak taat, Allah tidak mengambil manfaat dengan itu semua. Ketaatan kita kembali kepada kita, kemaksiatan kita kembali kepada kita, dan Allah tidak pernah menzolimi manusia sedikit pun pada hari pembalasan itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, mari kita luruskan akidah kita, mari kita luruskan keyakinan kita
banyaknya rusaknya keyakinan umat manusia dalam hal meminta. Mereka mengalamatkan pinta-pinta mereka bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 200 surah Asy-Syu'ara bunyinya seperti ini. Wala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Belum hafal ayatnya, tapi surahnya kan ingat. Ayat berapa itu? 213 ya. Mohon dicek nanti. 213 surah Asy-Syu'ara. Maka janganlah kamu berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang lain, ilah-ilah yang lain, nama yang lain selain daripada nama Allah Ta'ala. Artinya panggillah nama Allah. Ayat ini sejalan dengan ayat 180 surah Al-A'raf, agar kita jangan pernah membelokkan pinta-pinta kita selain daripada kepada asma Allah Ta'ala. Apabila kita mencoba memanggil nama-nama yang lain, maka akan disiksa. Itulah yang menyebabkan Allah akan menyiksa pada manusia pada hari kiamat. Bapak Ibu rahimahullah, ini tawassul yang kedua. Tawassul yang ketiga yang dibenarkan adalah bertawassul dengan amal yang pernah dikerjakan. Seperti hadis panjang yang pertama kita bawakan, 3 orang laki-laki yang terperangkap ke dalam gua, kemudian dia bertawassul dengan ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan. Boleh itu dikerjakan karena Nabi menceritakan ini kepada sahabat. Apa yang Nabi sampaikan ini berlaku kepada kita sampai hari ini. Ayo kita bertawassul dengan amal yang pernah kita kerjakan. Memintalah kita kepada Allah Ta'ala. Sebut saja ibadah yang pernah kita laksanakan. Ya Allah, jika amal yang saya laksanakan itu Engkau masukkan ke dalam sebuah amal yang ikhlas, maka selesaikanlah segala masalah yang saya hadapi. Dan tawassul ini dibenarkan. Wasilah ini dibenarkan. Yang keempat, tawassul yang dibenarkan, bertawassul dengan doa-doa orang-orang yang masih hidup. Berdoa kepada Allah tapi minta doakan kepada orang lain. Belum datang kepada Ustaz Salihin doakan anak, didoakan. Sahkah? Sah. Untuk keperluan ulun tapi mohon kepada orang lain boleh, asal dan dimintai mendoakan orang hidup. Jangan meminta doa kepada orang yang sudah mati. Kalau orang sudah mati, yang paling tepat didoakan. Doakan orang yang mati dengan doa yang baik. Jika yang mati itu muslim atau muslimah, untuk berdoa, mintalah doakan kepada orang yang hidup. Kepada seluruh orang yang sudah mati, Rasul tidak pernah memerintahkan untuk berwasilah, bertawassul. Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya, waktu itu melaksanakan salatul istisqa. Kemudian Umar menyampaikan pernyataan dan doanya kepada Allah, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyina fatasqina wa inna kunna natawassalu bi ammi nabiyyina wa inna kunna natawassalu bi ammi nabiyyina ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, sungguh kami bertawassul kepada perantaraan Nabi-Mu, dan Allah menurunkan hujan pada saat itu. Umar bertawassul kepada Nabi pada saat Nabi masih hidup, dan Allah menurunkan hujan pada saat itu. Sekarang kami bertawassul kepada paman Nabi-Mu, paman Nabi yang masih hidup. Pastina, maka turunkan hujan kepada kami. Umar meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, saudaranya bapak Nabi yang masih hidup di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Maka Abbas pun berdoa, minta doakan kepada Abbas. Hujan pun turun. Umar bin Khattab jarak menjadi khalifah dengan Nabi Muhammad SAW wafat kurang lebih berapa? 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun menjadi khalifah. Begitu Nabi wafat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. 2 tahun kurang lebih beberapa bulan setelah itu, kemudian Abu Bakar meninggal, diganti oleh Umar bin Khattab yang kurang lebih 8 tahun menjadi khalifah. Taruh aja Umar menyampaikan pernyataan ini kepada Allah di penghujung khalifahannya. Artinya
10 tahun. Kenapa Umar tidak bertawassul kepada ruh Nabi? Karena Nabi tidak pernah ajarkan itu. Kalau kepada ruh Nabi saja tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, apalagi kepada ruh yang lain. Bapak Ibu, tidak lain ini, mari kita luruskan akidah kita. Mari kita luruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan akidah adalah kerusakan iman. Kerusakan akidah adalah kerusakan Islam. Bukan sekedar kerusakan ibadah. Dan syirik adalah kezaliman yang amat besar. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin ditambahkan dari kajian kita? Ada beberapa 5 menit lagi waktunya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan ketauhidan Ustaz, kita di Banjarmasin itu melihat pemimpin kita mengucapkan ucapan selamat kepada yang bukan Muslim dalam perayaannya, baik itu di agama yang kita sebutkan. Apakah ini juga berkenaan dengan kita telah meyakinkan bahwa agama yang di luar Islam itu membenarkan? Ini mohon penjelasan Ustaz, apakah itu termasuk juga penyimpangan akidah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu perlu taubat berjamaah karena itu penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah yang amat besar. Jangan pun mengucapkan selamat pada hari keyakinan milik orang lain. Naik ke mimbar saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa-apaan lagi semua dikatakan apa lagi? Mencampur-campur salam, seolah-olah dia seorang yang sangat bertoleransi. Padahal Islam mengajarkan toleransi, kurang apa lagi? Tapi dalam akidah tolong sama sekali jangan pernah kita bertoleransi dalam akidah, karena kita memiliki keyakinan yang jauh berbeda. Jangan dempelkan sedikit pun Islam dengan keyakinan yang lain. Agama Islam itu dengan keyakinan yang lain mirip-mirip, tidak mirip-mirip, jauh sekali. Jangan dempelkan sedikit keyakinan, ini merusak akidah kita. Assalamualaikum yang Nabi sampaikan mengajarkan kita untuk mengucapkan salam. Tidak ada semulia-mulia salam selain daripada itu. Bagi orang yang meyakini, bagi orang yang tidak meyakini, kita tidak perlu mengucapkan salam seperti mereka. Apalagi kita mengucapkan selamat pada saat hari-hari besar. Kita tidak mengucapkan selamat pada saat hari-hari besar, tidak mengurangi toleransi kita. Islam mengajarkan kita bertetangga baik, baik entah itu muslim atau tidak muslim. Islam mengajarkan bergaul dengan jiran. Islam mengajarkan baik dengan kawan sejawat, kawan sekantor. Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 36. Ini ajaran luas tentang toleransi di dalam Islam, tapi Islam membatasi tentang akidah. Tolong jangan hanya sekedar untuk mengharapkan sebuah simpati, kita mengorbankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Silakan ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali soal tauhid, soal akidah. Bahwa menurut saya memperhatikan dalam masyarakat umum kebanyakan umatnya begini, Pak. Mereka beranggapan bahwa ulama kita itu pada mungkin menyesatkan kita. Ada mungkin menyesatkan kita kan mungkin. Ada mungkin. Jadi pegang betul itu. Jadi umat ini sepertinya agak papan saja, Pak. Ini penyakit kita agak papan. Kalau sudah ada ulamanya, dia agak papan, Pak. Tidak peduli dengan orang lain. Dia anggapan tidak mungkin ulama kita itu menyesatkan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampaikan 4 kata-kata Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad.
Beliau adalah ulama besar, ulama yang luar biasa wawasan keilmuannya. Apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadana. Aku haramkan kalian mengambil pendapatku sebelum kalian tahu dari mana aku mengambil pendapat. Kemudian Imam Malik berkata, innama ana basyarun akhtaru usibu panzuru bi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fa khudhu wa kullu ma yufiqul kitab wa sunnah fatraku. Ujar Imam Malik, aku manusia biasa yang kadang-kadang salah, kadang-kadang bisa benar. Apa yang pernah aku sampaikan jika cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Apa yang aku sampaikan jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kemudian aqwalu ahli ilmi fayahtaju-laha wa la yahtaju biha. Pendapat ulama adalah perlu dalil, bukan dalil. Pendapat ulama adalah perlu dalil dan bukan sebuah dalil. Bukan sebuah dalil. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'an nas ala an man istabatat lahu sanatan sunnatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha li qawli ahadin minan nas. Sepakat para ulama, kata Imam Syafi'i, jika Rasul telah menetapkan sebuah sunnah, maka tidak boleh ada yang meninggalkannya karena ikut kepada pendapat seseorang. Ulama telah sepakat apabila Nabi menetapkan sebuah sunnahnya, kemudian sunnah ini ditinggalkan karena ada pendapat ulama yang boleh meninggalkan sunnah itu, jangan lakukan itu, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal terakhir, apa yang dikatakan, la taqliduni wa la taqlidu Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Thawri wa Muzmin haitsu akhudhu. Jangan kalian bertaklid kepada Abu, jangan kalian bertaklid kepada Imam Malik, jangan kalian bertaklid kepada Imam Syafi'i, jangan kalian bertaklid kepada Auza'i, jangan bertaklid kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ambillah dari mana mereka mengambil pendapat. Ambil pendapat Hambali, dari mana Hambali mengambil pendapat. Ambil pendapat Maliki, dari mana Imam Maliki mengambil pendapat. Ambil pendapat Imam Syafi'i, dari mana Imam Syafi'i mengambil pendapat. Mereka semua mengambil pendapat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man istahsana faqad syara. Siapa yang merasa baik sesuatu di luar ajaran Nabi untuk sebuah ibadah,